Oke, pada kesempatan ini saya masih membahas komentar yang diberikan oleh para subscriber dan juga mereka yang menonton video saya walaupun mereka tidak subscribe kanal YouTube saya. Dan saya sudah membahas 3 video terdahulu berkaitan dengan komentar yang sudah diberikan oleh subscriber dan juga para penonton saya. Dan sekarang pada video yang keempat ini saya lagi-lagi ingin menjawab satu persatu komentar dari subscriber dan mereka yang sempat menonton video saya. Nah, saya mulai dari komentar yang diberikan oleh Garuda 234. Dia menulis demikian: ada baiknya dipelajari dulu sejarah turunnya tiap kitab suci dan bagaimana proses penulisannya, serta prosesnya sampai masih ada di zaman ini. Kalau belum pernah mempelajari bagaimana proses turunnya kitab suci dan penulisannya, sebaiknya jangan diambil kesimpulan dulu apakah isi kitab suci tersebut objektif atau tidak. Karena definisi iman saja setiap orang bisa berbeda-beda perspektifnya, bukan sekedar percaya. Iman secara sederhana dikatakan adalah percaya, sedang percaya itu sendiri ternyata kadarnya berbeda-beda pada setiap orang. Percaya karena semua orang mengatakan hal yang sama, atau percaya karena sudah membuktikannya sendiri, tentu jauh sekali bedanya. Misalnya Tuhan itu ada karena semua orang mengatakan ada walaupun belum membuktikannya sendiri. Lantas karena belum membuktikan adanya sendiri, masa mau bilang tidak ada? Nanti kita jadi orang aneh sendirian walaupun pendapat kita benar karena belum terbukti. Tuhan yang dijelaskan masih sebatas konsep dan definisi. Dengan penjelasan begini begitu tapi belum membuktikan sendiri kebenaran Tuhan, maka iman model begitu adalah iman yang paling minim. Tapi kalau seorang sudah membuktikan adanya Tuhan karena sudah menyaksikannya sendiri dengan mata hatinya dan ternyata sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh kitab suci masing-masing, tentu kadar keimanannya sangat berbeda dengan percaya model yang pertama. Selanjutnya, karena kebenaran yang dikandung oleh masing-masing agama dalam kitab sucinya, laksana berlian atau mutiara yang sangat tersembunyi dan tertutup rapat, tidak tersebar di mana-mana dan tidak akan ditemukan di sepanjang padang pasir di pantai. Maka memang seperti seorang harus mati-matian dulu menggali bebatuan keras di Afrika untuk mendapatkan intan berlian, atau punya keahlian menyelam ke laut yang dalam untuk mendapatkan mutiara yang tertutup erat di dalam kerang mutiara. Kebenaran tentang Tuhan tidak tersedia dan tidak bisa dibuktikan melalui tulisan-tulisan dalam kitab suci, tetapi harus ditemukan melalui sesuatu dalam perjalanan spiritual. Tentu untuk bisa ditemukan harus lebih dulu dicari, sehingga tidak salah bila Injil mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan seterusnya. Injil Matius 6 ayat 33. Agama lain dalam kitab suci lain juga punya pesan yang senada dengan itu. Dan mencari memang bukan di dalam gereja, masjid, kelenteng dan sebagainya, atau di gunung-gunung atau di gua-gua, tetapi yang dicari itu ada dalam dirimu sendiri, namun masih tertutup oleh pintu-pintu. Pintu-pintu masuknya ada dalam diri manusia yang mencarinya. Yang tidak mencari tidak punya pintu tersebut. Memang harus ada orang lain yang sudah tahu dan punya kuasa memberitahu, yang boleh memberitahu. Mudah-mudahan bermanfaat, saudaraku. Sekira komentar panjang dari saudara Garuda 2 ini luar biasa ya. Jadi saya banyak sepakat dengan apa yang dia tulis di sini. Memang iman itu secara sederhana disebut percaya. Tapi iman itu menurut saya orang percaya walaupun orang itu tidak melihat. Itu yang disebut iman. Nah, tapi di sini Garuda 2 mengatakan bahwa iman akan menjadi lebih baik kalau orang itu bisa membuktikan. Dan pembuktiannya itu tidak melalui pembuktian secara fisik, tetapi dibuktikan melalui mata hati. Jadi bukan mata fisik tapi mata hati. Nah, dalam hal ini tentu orang yang percaya itu dia tidak melihat apa-apa, tapi dia percaya saja. Dan yang membuat dia percaya itu karena dia melihat dengan mata hati, bukan dengan mata fisik. Kalau dia melihat dengan mata fisik, maka itu bukan lagi iman. Iman itu orang percaya walaupun tidak melihat. Ya, itu yang saya yakini sejauh ini ya. Jadi kita walaupun tidak melihat Tuhan, tapi kita
percaya adanya Tuhan. Oke, lalu berkaitan dengan kitab suci, bahwa kita harus memahami bagaimana kitab suci itu hadir di bumi. Nah, memang menurut kepercayaan orang Islam, kitab suci itu kan diturunkan dari surga. Kalau dari kepercayaan saya sebagai orang Katolik, kitab suci itu ditulis berdasarkan inspirasi dari Roh Kudus. Jadi apa yang ditulis itu bukan kata-kata yang keluar dari penulisnya, tapi semuanya itu dihembuskan oleh Roh Kudus yang ada dalam diri penulisnya. Jadi kurang lebih mirip walaupun tidak sama. Nah, jadi kalau untuk orang Islam mungkin mereka beranggapan bahwa apa yang ditulis dalam kitab suci semuanya benar secara objektif, karena memang itu diturunkan dari Allah, dari surga. Tapi lagi-lagi apa yang diturunkan dari Allah atau apa yang diinspirasi oleh atau diinspirir oleh Roh Kudus itu tidak serta-merta memberikan kebenaran objektif. Itu juga ditulis oleh Garuda di sini. Nah, untuk menemukan kebenaran objektif, seorang pembaca kitab suci itu kan perlu melakukan refleksi dan interpretasi. Dan di sini interpretasi itu kan tidak selamanya memberikan kebenaran-kebenaran yang objektif. Tetapi setiap interpretasi dari kacamata iman, dia pasti akan memberikan kebenaran iman. Jadi ya, saya lagi-lagi tetap teguh pada pendirian saya bahwa kitab suci itu dia menyajikan dua macam kebenaran, yakni kebenaran objektif dan kebenaran iman. Nah, kadang-kadang kebenaran objektif tidak ditemukan dalam kitab suci, tapi dilengkapi oleh ilmu-ilmu lain di luar kitab suci. Tapi sebagai kebenaran iman, kitab suci itu tidak pernah salah, tidak pernah keliru, karena kitab suci adalah buku iman dan bukan buku ilmu pengetahuan. Itu menurut saya. Untuk yang tidak percaya, monggo silakan komentar di kolom komentar di bawah ini. Oke, saya kira itu saja yang ingin saya komentari dari apa yang sudah ditulis oleh kawan-kawan di sini. Dan saya kira saya batasi sampai di sini. Sampai jumpa di episode atau part yang ke-5. Mantap.